Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa RTB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat istimewa, yaitu kajian Ulumul Quran, mempelajari, mendalami kitab suci Al-Quran dari berbagai macam sisinya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Asma Quran bil Kitab, yaitu nama Al-Quran dengan Alkitab. Khususnya kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 1-5, di mana pada episode sebelumnya telah kita jelaskan tentang bentuk-bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya, dan Al-Quran ini secara khusus menjadi hudalil muttaqin, yaitu penunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ada juga Al-Quran itu hudal linas, petunjuk bagi manusia, dalam arti banyak manusia itu hanya mengambil manfaat daripada kehadiran kitab suci Al-Quran saja, tetapi tidak dijadikan sebagai petunjuk dalam arti sebagai pedoman hidup. Termasuk banyak sekali, misalkan saat ini Al-Quran hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisnis. Kenapa? Sedang banyak non-muslim menerbitkan kitab suci Al-Quran. Itu petunjuk bagi manusia, tetapi tidak mengambil manfaat daripada kehadiran Qurannya. Tetapi secara khususnya pada surah Al-Baqarah ini, yaitu bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian tentang ciri-ciri yang bertakwa, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib, percaya adanya yang gaib, termasuk al-jannah, ya, surga, an-nar, neraka itu gaib, ya, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, itu semua adalah gaib semua, ya, hari pembalasan, hari kiamat, ya. Kemudian juga, ya, ada malaikat gaib, ada jin juga gaib, ya. Dan puncak beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita semua, termasuk alam semesta ini Allah ciptakan. Sebagai apa? Sebagai pelayan buat manusia. Walaupun kebanyakan manusia menganggap peristiwa kejadian sehari-hari dianggap hal biasa, padahal tidak. Matahari terbit, ya, setiap hari di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, kemudian munculnya siang dan malamnya, itu sebagai pelayan buat manusia, agar manusia bisa mengatur kehidupannya dengan baik, dengan sempurna. Tetapi kembali, banyak manusia menganggap itu hal biasa. Nah, beriman kepada yang gaib puncaknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wujud nyata daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan wa yuqimunas shalah, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Nah, tetapi bagaimana sholat yang dimaksud dalam konteks ayat ini? Sehingga dalam sisi kajian literatur itu termasuk menggunakan fi'il mudhari, dalam arti baik dalam sholat maupun di luar sholat tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti tentunya sholatnya pun, ya, sholat yang dilakukan dengan kesempurnaan. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan la sholata illa bifatil kitab, tidak sah sholat seseorang
tanpa membaca surah Al-Fatihah. Artinya persyaratan sholat kita yang kita lakukan agar sholatnya sempurna, pertama bagaimana terkait dengan surah Al-Fatihah. Minimal bacaan surah Al-Fatihah kita standar. Standar untuk apa? Untuk diterimanya sholat kita. Artinya harus kita pelajari, harus kita bacakan di hadapan guru-guru kita, supaya ketika terjadi kesalahan dibetulin. Surah Al-Fatihah khususnya ini dalam rangka wa yuqimunas shalah. Tidak cukup dengan hafalan, karena mudah dihafal, tetapi dengan hafalan belum tentu bacanya sudah benar. Kenapa? Berbeda ya. Panjang pendeknya harus benar, makhrajnya harus benar. Nah, dalam rangka wa yuqimunas shalah, pertama adalah perbaiki bacaan Al-Quran kita, khususnya surah Al-Fatihah. Kemudian juga dalam konteks wa yuqimunas shalah adalah sholat yang kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh dengan pemahaman terhadap teks-teks yang dibaca, kita baca, termasuk mentadaburinya. Dan juga tentunya sholat yang kita lakukan adalah timbulnya min khosyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentunya sholatnya itu adalah sholat yang mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah motivasi buat kita agar kita rajin melaksanakan ibadah sholat. Karena pada prinsipnya sholat sunnah khususnya tidak terbatas, termasuk sholat sunnah mutlak misalkan. Pengen melaksanakan sebanyak mungkin, tidak ada masalah. Termasuk ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Kakek beliau, cerita beliau setiap malam nisfu Saban itu sholat sunnahnya 100 rakaat. Ini contoh wa yuqimunas shalah. Juga Rasulullah mengatakan kepada kita, ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Aku mencapai ketenangan jiwaku dengan melaksanakan ibadah salat. Berarti salat adalah solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Punya problem, maka salat. Punya masalah, maka salat. Ini bentuk nyata keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan salat yang penuh dengan kekhusyuan, yang salatnya penuh dengan rasa khusyah min khusyatillah, takut kepada Allah. Kemudian salatnya kita renungkan isi kandungannya dengan pemahaman yang baik terhadap teks-teks Al-Quran. Karena dijelaskan dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Juli kembali, ketika menjelaskan ayat ini dijelaskan bahwa ketika sholat kita itu tanpa mentadaburi kandungan bacaan Al-Quran, seperti jasad bila ruhi, jasad tanpa ruh, artinya sia-sia, kan sayang. Oleh sebab itu kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kemudian ternyata orang yang sholat itu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang yang mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial, khususnya tentunya kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tentunya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena masyarakat kita khususnya umat Islam sekarang meningkatnya apa? Kemiskinan tambah meningkat, kebodohan tambah meningkat. Nah, ketika kita sholatnya dengan sholat yang baik, karena Allah itu mempunyai terhadap kehidupan sosial, yaitu dengan harta yang dimilikinya kita mendermakan sebagian harta kita untuk menolong orang-orang kita yang membutuhkan bantuan kita. Tadi dikatakan banyak kemiskinan, banyak kebodohan. Barangkali dengan harta-harta yang kita dermakan mampu untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan.
Orang yang sholat adalah mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial, untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan tentunya. Nah, ini ciri-ciri yang bertakwa, yaitu puncak bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keimanannya dengan melaksanakan salat yang penuh arti, kemudian tumbuh dari rajin ibadah salat, kepedulian terhadap kehidupan sosial kepada masyarakat. Dalam kitab suci Al-Quran juga diberikan solusi. Andai kata kita pun mengacu kepada kitab suci Al-Quran, setiap kelompok keluarga memperhatikan keluarga masing-masing, maka selesailah permasalahan. Yaitu setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi sholat, ya, kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada saudara dekat kita, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, pada surah Al-Baqarah ayat 83. Ini adalah solusi bagaimana ketika suatu keluarga itu menyelesaikan masalah keluarga masing-masing, maka akan selesai masalahnya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena memang kadang-kadang keluarga itu tidak peduli terhadap keluarganya, ya. Masa bodoh, akhirnya tetap permasalahan terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang turunkan kepada engkau wahai Rasulullah, yaitu kitab suci Al-Qur'an, juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, beriman kepada kitab suci Al-Quran kembali tekankan bahwa kita itu punya 3 kewajiban terhadap kitab suci Al-Quran. Pertama adalah kita agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Yang kedua, kewajiban kita adalah untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah wajib kita untuk mengamalkan isi kandungan Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, yaitu orang bertakwa itu orang yang yakin terhadap adanya hari akhirat. Nah, bagaimana agar tercipta pada kita itu akhirat ada di depan kita, sehingga kita akan mempunyai pengaruh ketika kita akan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ingat, oh akhirat. Ketika kita akan melakukan penyimpangan, oh ingat akhirat. Nah, sehingga tentunya dengan beriman, dengan yakin terhadap kehidupan akhirat, kita pun banyak mempersiapkan diri kita bagaimana agar kita memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyak mungkin. Kenapa? Karena perjalanan menuju akhirat begitu sangat panjang, begitu sangat lama, harus kita tempuh dalam waktu yang singkat, yang sebentar ini di dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itu tentunya sisa-sisa umur kita yang Allah berikan, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hablum minallahnya. Dan kita pun berusaha ketika kita hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial, nah kita pun bagaimana agar kita mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan terhadap masyarakat lingkungan kita. Sehingga ayat ini ditutup, ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia, bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat. Oleh sebab itu mari kita renungan kembali, kita pahami, kita pelajari khususnya surah Al-Baqarah ayat 1-5 agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa yang sungguh-sungguh, orang yang bertakwa yang sebenarnya, yaitu mampu mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran, mengambil manfaat kehadiran Al-Quran sebanyak-banyaknya, sehingga waktu-waktu yang kita lalui banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang secara otomatis kita pun banyak interaksi yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pribadi saya juga pemirsa RTV, dapat mengamalkan, memahami, melaksanakan kandungan surah Al-Baqarah ayat 1-5
sehingga dalam menempuh kehidupan yang saat ini kita mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, dan insya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun dengan senyum selebar-lebarnya. Kenapa? Karena menanti kebahagiaan, yaitu berjumpa dengan Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya dan keridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.